Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jinabal muhtaramin wal muhtaramat, hadirin wal hadirat, Bapak Ibu, saudara-saudara, kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Yang mulia Baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairul quruni qarni, sebaik-baik kurun zaman adalah kurun atau zaman yang berjalan pada saat aku masih hidup, kata Nabi. Summal ladzina yalunahum, summal ladzina yalunahum. Kemudian kurun berikutnya demi berikutnya. Bapak Ibu, di zaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang hidup di zaman Nabi dan beriman kepada Nabi, mereka adalah para sahabat yang mana kehidupannya dibimbing oleh wahyu. Ketika peristiwa terjadi, maka segera kembali menunggu ayat turun yang dibawa oleh malaikat Jibril. Sehingga arahan demi arahan senantiasa benar adanya. Orang dahulu di zaman para sahabat, di tengah-tengah mereka ada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya ada dua alternatif. Kamu ikut atau kamu nyingkir. Kamu ikut baginda Rasulullah atau kamu menyingkir. Hanya ada dua itu. Orang beriman dan orang kafir. Maka ditamsilkan oleh para alim ulama, imannya para sahabat itu ditamsilkan seperti paku dipalu di kayu jati. Semakin dipalu, semakin menancap. Hari-hari siang malam, beliau para sahabat itu mendengar nasihat demi nasihat dari baginda Nabi. Semakin mendengarkan nasihat demi nasihat, imannya semakin kuat, semakin kuat. Itulah kehidupan para sahabat.
Berbeda dengan umat akhir zaman saat ini, Bapak Ibu. Para alim ulama mentamsilkan bagaikan paku dipalu dicor-coran. Semakin dipalu bukannya semakin nancap. Kadang-kadang bengkok. Bukan hanya bengkok. Paku itu kadang-kadang kalau dipalu dicor-coran. Kadang-kadang meleti sing malu barang. Umat akhir zaman ini begitu adanya. Pagi pengajian, siang pengajian, malam pengajian. Bukannya semakin kokoh dan kuat ini iman. Kadang-kadang musuhi sing nasihati bareng. Iku podo karo paku dipalu di cor-coran. Maka Bapak Ibu, ini zaman akhir. Kalau di zaman dahulu para sahabat, apapun peristiwa terjadi, menunggu datangnya wahyu. Nah sekarang ini apa yang akan kita tunggu? Tidak ada. Kecuali satu, ilmunya para alim ulama. Para alim ulama ini pun, kalau kita mengkaji ilmu tasawuf, mengkaji kitab Ihya Ulumuddin, Imam Ghazali mengklasifikasikan para alim ulama warathatul anbiya itu ada dua macam. Ada ulama dunya, ada ulamaul akhir. Ulamaul akhirah, para alim ulama, pewaris para nabi, yang masih berpegang teguh terhadap Al-Quran dan Sunnah Nabawiyah. Sedangkan alim ulama yang seharusnya pewaris para nabi, para rasul, yang disebut dengan ulama dunya, bukan berdasarkan dengan Al-Quran dan Sunnah, tetapi mereka punya kepentingan yang disesuaikan dengan keinginan nafsunya. Kira-kira cocok apa tidak dengan kepentingan ini? Kalau cocok, ya disampaikan Pak. Kalau tidak cocok, ya disimpan ini. Maka duduk kita dalam majelis ini, kita sudah sepakat mulai sejak awal. Kita banyak bicara tentang akhirat. Kata Nabi, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang cerdas itu orang beriman. Siapa mereka? Ciri-ciri tandanya dua. Man dana nafsahu. Yang pertama, mereka senantiasa mampu menundukkan hawa nafsunya. Kira-kira apa yang dilakukan itu cocok apa tidak dengan Quran hadis. Nah, kalau tidak cocok ya tidak dilakukan. Karena memang panduannya Al-Quran dan Sunnah Nabawiyah. Kemudian yang kedua, wa amila lima ba'dal maut. Melakukan sesuatu sebagai persiapan nanti untuk menyongsong kehidupan setelah mati. Nah, untuk itulah Bapak Ibu, orang-orang dahulu, mulai dari simbah-mbah kita, orang-orang soleh terdahulu, senantiasa berpegang teguh terhadap Al-Quran dan Sunnah. Mereka mencontoh mengikuti para sahabat. Urusan akhirat ditaruh di atas kepala. Urusan dunia dijinjing dengan tangan kiri.
dalam kehidupan ini bagaikan perjalanan yang sangat jauh. Bukan ke Jakarta, bukan keluar kota, bukan keluar pulau, tapi keluar dunia menuju akhirat. Maka orang-orang soleh terdahulu, akhirat taruh di atas kepala. Perkara dunia dijinjing dengan tangan kiri. Ketika dalam laku perjalanan, kalau ada apa-apanya perkara akhirat yang dia taruh di atas kepala ini mau tumpah, mau goleng, Pak. Mereka rela mengorbankan dunia yang dijinjing tangan kiri dilemparkan, kedua tangannya digunakan memegangi perkara akhirat yang ada di atas kepala. Coba kita merenung. Orang tua-tua kita dahulu yang soleh-soleh, mereka rela berlapar-lapar, berhaus-haus. Rela mengorbankan segalanya. Yang penting agama selamat, yang penting akhiratnya selamat. Jangan sampai ada sedikit pun yang masuk ke dalam mulutnya, ke dalam perutnya perkara syubhat, apalagi yang haram. Ini orang dahulu. Tapi kalau orang di akhir zaman ini tidak. Di balik situasi dan kondisi, mereka pun hatinya berubah juga. Perkara dunia ditaruh di atas kepala, perkara akhirat dijinjing dengan tangan kiri. Dalam laku perjalanan yang sangat jauh, yang didorong situasi dan kondisi, dihimpit oleh hawa nafsu, kepentingan ini itu macam-macam. Ternyata perkara dunia yang ditaruh di atas kepala itu mau tumpah, mau golek. Mereka perkara akhirat yang dijinjing dengan tangan kiri itu karena menganggap bahwa ini situasi dan kondisi yang darurat. Mereka lemparkan akhirat yang dijinjing tangan kiri itu, kedua tangannya digunakan memegangi perkara dunia yang di atas kepalanya. Ini zaman. Kira-kira keterangan ini jelas tidak? Sakit dipahami. Nah, maka Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Duduk kita dalam majelis ini akan sama-sama kita mencoba merenung bagaimana kehidupan kita, perjalanan demi perjalanan selanjutnya. Kita tidak tahu Bapak Ibu. Hanya orang-orang yang senantiasa mengikuti jalannya baginda Rasulullah dan para sahabat, mereka akan selamat. Semoga kita termasuk mereka insya Allah. Bapak Ibu, para jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala. Pertemuan kita yang telah lalu, kita sampaikan wahyu Allah yang disampaikan kepada Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa itu seorang Nabi Kalimullah. Gelarnya Kalimullah. Nabi Isa Ruhullah. Nabi Ibrahim Khalilullah. Nabi Musa Kalimullah. Nabi Muhammad Habibullah. Jadi Nabi Ibrahim Khalilullah, Nabi Isa Ruhullah, Nabi Musa Kalimullah, Nabi Muhammad Habibullah. Ya Allah ya Rabbi ya Karim.
Nabi Musa itu setiap ada sesuatu, Nabi Musa bercakap-cakap dengan Allah. Satu ketika Nabi Musa minta ditunjukkan sifat keadilan Allah. Karena Nabi Musa itu punya derajat ulul azmi di hadapan Allah. Wa kallamallahu Musa taklima. Minta ditunjukkan sifat keadilan Allah. Lalu ditanya, wahai Musa, apakah engkau tidak yakin sifat keadilanku? Ya Rabb, kami yakin. Liyatma'inna qalbi. Kalau engkau tunjukkan sifat keadilanmu di depan mata kami, agar hati kami ini menjadi tenang, tambah yakin. Akhirnya Nabi Musa itu diperintah oleh Allah untuk mengadakan perjalanan menuju di satu tempat yang ditempuh dengan jalan kaki. Berpuluh-puluh kilo, beratus-ratus kilo. Menyusuri gurun padang pasir. Singkat cerita, begitu Nabi Musa sampai di satu tempat yang mana di tengah perjalanan menyusuri gurun padang pasir itu, Nabi Musa mendapati sumber mata air. Kira-kira kalau di tengah gurun padang pasir itu pada umumnya ada tidak sumber mata air? Enggak ada. Tapi ini kuasa Allah. Sumber mata air ini ada. Lalu Nabi Musa berhenti, kemudian minum. Minumnya 3 kali cekukan. Bismillahirrahmanirrahim. Karena haus Pak, ya minum Pak. Nah, setelah Nabi Musa minum, atas perintah Allah, Nabi Musa disuruh bersembunyi di balik sebongkah batu besar yang tidak jauh dari sumber mata air tersebut. Di balik satu perbukitan yang tidak begitu tinggi, ada sebongkah batu besar, Nabi Musa bersembunyi di situ. Untuk apa? Untuk menyaksikan peristiwa demi peristiwa keadilan Allah. Maka tidak lama kemudian ada satu orang yang mengendarai kuda mewah. Orang zaman dulu itu kendaraan mewahnya itu al-khailil musawwamah. Di bahasa Al-Quran itu mengatakan al-khailil musawwamah, kuda kenamaan. Rupanya orang yang mengendarai kuda ini adalah orang kaya. Diamati oleh Nabi Musa dari kejauhan, ini orang kaya raya, penampilannya perlente, penampilannya menunjukkan dia orang yang banyak duitnya. Karena melintas di satu tempat, di situ ada sumber mata air, lalu orang tersebut berhenti dan turun dari kendaraannya. Untuk apa? Minum dari sumber mata air. Nah, minumnya begini Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Udah.
Setelah minum, kemudian memberi minum kepada kendaraannya, kuda. Orang tersebut sambil jongkok dia minum tanpa terasa. Karena dia orang kaya raya, Pak. Dia membawa uang cash yang berupa uang dirham. Uang dirham itu mata uang dia 2000 dirham, 1000 dirham dimasukin kantong yang terbuat dari kulit. Kalau orang dulu kan kulit itu terbuat dari kulit, dimasukin kantong itu lalu diikat set, dicantolkan di pinggangnya sebelah kanan. Kemudian yang 1000 dirham lagi dimasukin ke dalam kantong yang terbuat dari kulit, diikat set, dicantolkan di pinggangnya sebelah kiri. Nah, ketika dia jongkok meminum air dari sumber mata air itu tanpa terasa, ternyata uang dirham yang dicantolkan di pinggang kanan kirinya itu jatuh. Karena dia terburu-buru, dia langsung naik kuda, kendaraannya dipacu dengan kecepatan tinggi. Di dalam syariat Nabi Musa, ketika ada orang melihat sesuatu milik seseorang yang jatuh, maka dia wajib mengingatkan. Nabi Musa mau teriak manggil orang tersebut, dilarang, dilerai oleh malaikat Jibril. Wahai Nabi Musa, biarkan saja, itu bukan urusan kamu. Loh, ini kita kewajiban untuk mengingatkan, iya. Tapi Allah perintahkan kamu supaya diam saja. Bapak Ibu, ketika orang melihat sesuatu yang terjatuh milik seseorang, dia tidak mengingatkan, ini dosa, Pak, ini kezaliman. Sama seperti umpamanya bapak-bapak ini. Duduk di tempat ini, kemudian beranjak mau pergi, mungkin handphonenya, mungkin tongkatnya, mungkin benda apa yang dia miliki, lupa, ketinggalan. Kita yang melihat wajib mengingatkan. Kalau kita tidak mengingatkan, ini dosa. Ini kezaliman. Karena Nabi Musa diperintah oleh Allah untuk diam, ya diam saja. Tidak mengingatkan. Lalu Nabi Musa bersembunyi kembali. Untuk apa? Menunggu peristiwa yang akan terjadi berikutnya. Ternyata dari kejauhan Nabi Musa tuh melihat seorang anak kecil. Rupanya anak kecil ini pun perjalanan jauh. Begitu sampai di tempat di mana ada sumber mata air itu, anak kecil tersebut lalu jongkok meminum air yang mengalir. Tapi tidak usah dicontohkan, gue pelempokan begini. Nah, anak kecil itu minum. Setelah minum, dia melihat ada 2 kantong yang terbuat dari kulit. Dia ambil, dilihat, isinya uang dirham. Uang dirham itu Bapak Ibu, mata uang yang kalau dikrus uang kita rupiah, 1 dirham itu sama dengan 2 juta. 1 dirham sama dengan 2 juta. Lah kalau 2000 dirham kali 2 juta berapa? Hah? Wah, bagaimana bisa punya uang 4 miliar? Wong itu kayak iso. Jadi 2000 dirham kali 2 juta itu 4 miliar. Kira-kira uang 4M itu banyak apa sedikit?
Banyak Pak. Di Tukono Dawet banjir di masjid. Tanpa basa-basi seorang anak kecil itu, dua kantong yang terbuat dari kulit itu berisi mata uang dirham dibawa. Tanpa basa-basi, tidak berpikir ini milik siapa, ini punya siapa. Namanya anak kecil, langsung dibawa pergi. Nabi Musa melihat. Di dalam syariat, kira-kira kalau mengambil hak orang lain, kezoliman bukan? Itu dosa, kezoliman itu. Mengambil bukan miliknya. Itu milik orang lain, hak orang lain diambil. Ini kezoliman. Nabi Musa pun mau mengingatkan, mau teriak dia. Tapi lagi-lagi malaikat Jibril mengingatkan Nabi Musa, atas perintah Allah, engkau disuruh diam saja. Pergi anak kecil itu. Bawa uang berapa? 4 miliar. Ya karena mata uang dirham, ya nggak abot-abot Pak. Nabi Musa bersembunyi lagi. Semakin muskil Nabi Musa itu. Ini katanya mau ditunjukkan sifat keadilan Allah. Tapi justru kezoliman-kezoliman yang ada. Nabi Musa kemudian bersembunyi lagi. Menunggu apa peristiwa yang akan terjadi berikutnya. Tidak lama kemudian, dari kejauhan Nabi Musa melihat ada satu orang kakek-kakek. Orang yang sudah tua, renta, matanya buta. Berjalan dengan menggunakan tongkat. Tertatih-tatih dia berjalan. Rupanya perjalanan jauh juga ini. Begitu sampai di tempat di mana sumber mata air itu ada, telinganya mendengar gemericik sumber mata air berhenti. Istirahat, duduk-duduk sambil minum air dari sumber mata air. Setelah minum secukupnya, tidak langsung pergi orang tua ini. Duduk istirahat. Namanya orang tua. Tidak seberapa lama orang tua tersebut istirahat, dikejutkan oleh suara derap langkah kaki kuda yang tergopoh-gopoh datangnya, berhenti di situ. Ternyata ini suara derap langkah kaki kuda orang kaya raya yang tadi peristiwa terjadi, dia minum di tempat tersebut. Orang kaya itu kembali. Kenapa? Karena merasa uangnya jatuh. Dicari di sepanjang jalan, dia susuri. Dia ingat betul di mana dia berhenti, dia jongkok. Dia pun yakin bahwa jatuhnya 2 kantong terbuat dari kulit miliknya itu berada di sekitaran sumber mata air tersebut. Karena di situ yang ada orang yang sudah tua tersebut, tidak ada orang lain, maka orang kaya tersebut menuduh orang yang ada di situ. Wahai Pak Tua, kamu yang mengambil uang saya jatuh di sini. Karena di sini tidak ada orang lain satupun kecuali kamu. Tanpa basa-basi apapun dia langsung menuduh orang tua itu. Tentu orang tua tersebut pun mengatakan, Tuhan, bagaimana bisa saya mengambil barangmu, mata saya tidak dapat melihat. Ribut-ribut Pak, geger-geger berkelahi.
Kira-kira orang yang menuduh tanpa bukti kezaliman bukan? Kezaliman, Pak. Orang tidak tahu apa-apa. Yang mengambil uang itu siapa tadi? Anak kecil. Kenapa orang tua ini dituduh mengambil? Ini kezaliman. Nabi Musa pun menyaksikan peristiwa ini. Nabi Musa mau membela orang tua yang matanya buta tersebut, tapi malaikat Jibril laki-laki mengingatkan, wahai Nabi Musa, atas perintah Allah kamu disuruh diam saja. Berkelahi. Akhirnya orang tua tersebut terbunuh, meninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi. Ya terang aja, Pak. Situe melek, situe gak ketok. Kira-kira tukaran menang ndi? Ya menang sing melek, Pak. Menang sing melek. Apa maneh sing mripate wuta iki wong wis tuwek. Nah, orang yang sudah tua renta, saking tuanya mungkin besok pagi meninggal dunia barangkali. Akhirnya terbunuh. Maka setelah terbunuh ya tidak terbukti karena memang dia tidak mengambil. Lalu pergilah orang kaya itu sudah. Nah, peristiwa demi peristiwa ini terjadi. Nabi Musa semakin muskil. Lalu dia tanya kepada malaikat Jibril, wahai malaikat Jibril, bukankah aku ingin ditunjukkan sifat keadilan Allah, tetapi kenyataannya yang ditunjukkan kepadaku ini kezaliman-kezaliman semuanya. Lalu atas perintah Allah, malaikat Jibril pun menjelaskan kepada Nabi Musa, wahai Nabi Musa, ketahuilah, peristiwa demi peristiwa yang kamu saksikan itu justru sifat keadilan Allah yang ditunjukkan kepadamu. Nabi Musa merengkel, Pak. Nabi Musa ini kan tidak mudah percaya. Minta keterangan yang detail. Bagaimana bisa? Itu sifat keadilan Allah. Mungkin kenyataannya secara zahir syariatnya itu kezaliman. Wahai Nabi Musa, ketahuilah, hukum Allah itu lebih pasti daripada hukum dunia. Alaihissallahu biahkamil hakim. Bukankah Allah ini adalah hakim segala hakim? Lalu diceritakan oleh malaikat Jibril, dijelaskan secara detail. Ketahuilah wahai Nabi Musa, kamu tahu tadi peristiwa yang mengambil uang itu adalah anak kecil. Anak kecil itu adalah anak yatim. Dahulu dia punya ayah. Ayahnya sudah meninggal dunia. Ketika ayahnya masih hidup, kerja di tempat orang kaya raya itu. Nah, selama berpuluh-puluh tahun sepanjang hidupnya dia bekerja oleh orang kaya itu, tidak diberikan gaji bayarannya. Sehingga sampai dia mati meninggal dunia, tidak ada satupun ahli warisnya. Satu-satu ahli warisnya adalah anaknya itu. Dengan cara Allah, harta warisan itu dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu anaknya tersebut. Pas persis jumlahnya itu 4M, 2000 dirham. Kira-kira Allah Ta'ala adil tidak? Adil, Pak. Siapa yang tahu, siapa yang nyangka? Tidak ada yang tahu. Itu haknya anak kecil, anak yatim. Dengan cara Allah dikembalikan kepada pemiliknya. Jelas keterangan ini? Lalu bagaimana orang yang tua matanya buta, yang terbunuh? Ketahuilah, wahai Nabi Musa, dahulu anak kecil itu punya ayah. Ayahnya mati meninggal dunia, dibunuh oleh orang tua yang matanya buta itu.
Karena dia dahulu pernah membunuh, maka saat ini dia dibunuh. Kira-kira adil tidak? Adil Pak Allah Ta'ala. Becik ke titik Allah betul. Siapa yang berbuat baik, Allah akan balas dengan kebaikan. Siapa yang berbuat keburukan, Allah balas dengan keburukan. Beda hukum dunia. Kalau hukum dunia ini hukum yang kamuflase. Digolei gak ketemu-ketemu Pak. Bareng ketemu tiba sing golei karo sing digolei wonge padha wae. Iya. Ternyata satu grup. Nah, ini kan permainan. Ada cerita itu, wallahu alam, sanadnya mutasil apa enggak. Yang jelas saya pernah mendengar cerita dari seorang kiai. Wallahu alam. Ada seorang wanita pelacur. Dia membawa 10 orang laki-laki menghadap ke pengadilan. Di pengadilan itu maunya dia, wanita tersebut, minta keputusan hukum kepada seorang hakim dengan membawa 10 orang laki-laki. Supaya apa? Pak hakim di pengadilan tersebut memutuskan siapa di antara 10 orang laki-laki itu yang harus bertanggung jawab sebagai ayah dari anak wanita tersebut. Sidang dimulai Pak, dipimpin oleh Pak Hakim. Pak Hakim pun mengatakan terdakwa 1 silakan angkat bicara. Maka orang pertama di antara 10 orang itu mengatakan, Pak Hakim, masa saya harus bertanggung jawab sebagai ayah dari anak wanita ini? Wong saya cuma ndulit saja. Dulit katanya Pak. Terdakwa kedua silakan angkat bicara. Orang kedua pun mengatakan, Pak Hakim, masa saya harus bertanggung jawab? Wong saya cuma nyenggol saja. Jadi situ indulit, situ nyenggol. Terdakwa ketiga, Pak Hakim saya cuma ngikut saja. Jadi orang sing dulit, orang sing nyenggol, orang sing ngikut. Akhirnya sidang deadlock Pak. Tidak dapat diputuskan oleh Pak Hakim karena masing-masing mereka tidak mau bertanggung jawab. Maka satu orang itu angkat tangan. Pak Hakim, kalau begini caranya, repot ini. Sudah, sidang tutup saja. Lalu bagaimana usul kamu? Kata hakim. Usul saya Pak Hakim, sidang hari ini ditutup, besok dilanjutkan. Dengan syarat, wanita ini harus membawa anaknya datang kemari. Kita sepakat, kita lihat. Nanti siapa yang mirip dengan anaknya wanita ini, dialah bapaknya. Sepakat Pak. Sidang ditutup, besok dilanjutkan. Nah, begitu besok sudah dibuka persidangan lagi, hakim sudah siap di depan, 10 orang laki-laki sudah datang. Wanita datang itu belakangan dengan membawa anaknya. Langsung disuruh maju ke depan, anaknya itu pakai topi Pak. Begitu di depan topi anaknya dibuka, justru malah mirip hakimnya. Kira-kira rusak apa enggak ini hukum? Lah kok iso emen malah mirip hakimnya gitu. Nah ini hukum dojo Pak. Ya enggak tahu ini wallahu a'lam. Ada yang jadi mantan hakim enggak ini? Nah itu fenomena yang ada itu. Maka kita jangan banyak bicara dunia. Dunia ini banyak kamuflase. Berpegang teguhlah terhadap perkara akhirat. Al-Quran, Sunnah. Insya Allah selamat kita. Bapak Ibu, Nabi Musa diberi wahyu oleh Allah. 3 macam. Yang pertama, Auhallahu ta'ala ila Musa bin Imran. Allah ta'ala memberi wahyu kepada Nabi Musa bin Imran. Isinya wahyu itu di dalam kitab Taurat.
Inna ummahatil khotoya salasun. Sumbernya malapetaka, kejahatan, kezaliman. Ini ada 3 macam. Yang pertama al-kibru, kesombongan. Pertemuan kita yang telah lalu sudah saya jelaskan. Kesombongan itu merupakan sumber dari malapetaka. Kemudian yang kedua, wal hirsu, sifat rakus. Jadi kalau ada orang punya sifat rakus, maka kebalikannya sifat rakus, sifat qanaah, itu akan hilang dari dalam hatinya. Kalau di dalam hatinya ada sifat qanaah, sifat rakusnya hilang. Kalau di dalam hati ada sifat rakus, al-hirsu, tamak, kurang, gerangsang, apalagi serakah. Coba ngomong cerongoan itu. Maka sifat qanaah pun hilang. Kata para alim ulama, tamak itu hurufnya ada 3. To, mim, ain. Itu ketiga-tiganya bolong, Pak. Sampai tulis tomak loh. Itu bahasa Arab, itu asalnya kalimat tamak itu aslinya bahasa Arab tomak. To, mim, ain. Nek ditulis itu bolong kabeh, Pak. Mergo bolong diseni apa wae ya kurang wong bolong. Ya nek nulis sing bolong, ojo sing. Nah, sifat rakus, tamak, gerangsang, kurang. Ini menjadi sumber dari malapetaka. Nah, itu adalah sifat yang dimurkai oleh Allah. Lalu dijelaskan apa penyebabnya. Orang memiliki sifat rasa tamak, rakus itu. Konon katanya penyebabnya itu sepele saja, sederhana saja. Nek ono wong kok duwe sifat rakus, tamak, kurang, gerangsang. Jika opo ae, piro ae, kurang. Iku sebabe mergo tonggoe. Mergo tonggone. Nek direnungi pancen yo bener. Ono bener nih. Mergo apa kula sampeyan duwe ati kok kurang, Mak. Rasane niku lho kurang terus. Mergo tonggone. Coba nek kula tingali sampeyan iki wong-wong sing duwe akeh kabeh iki. Sing amine buanter gak pate duwe. Sakjane kula sampeyan iku duweke wis akeh. Tapi mergo lungguh jejer karo wong tanggane iki duweke luwih akeh timbang sampeyan, sehingga rasane ati, duitku kok sithik iki. Lho, mergo tanggane, Pak. Tanggane duweke luwih akeh. Mawane omah. Omah sampeyan iku nek didelok wis apik-apik kabeh, Pak. Lah kok nyawang delok omahku kok elek, mergo tanggane. Nggih mboten? Omahe kok apik ya tangga. Bareng tanggane kiwa tengen ngarep mburi omahe apik-apik, delok omahe dhewe kok elek omahku. Lho, mergo tanggane, Pak. Jajal. Nek sampeyan gak nyawang tangga, ya biasa, Pak. Wong kok duwe sifat kurang, gerangsang, tamak, rakus, mergo tanggane. Nek didelok iki sing nom-nom ganteng-ganteng kabeh. Sing wedok ya ayu-ayu ibu-ibu. Tapi opo perasaan iki kok aku gak ganteng. Kula niki nek teng Mekah.
Mari teko hotel prosoku iki wis ganteng, macak pakai surban jubah. Ten hotel kan enten kocok gede-gede, cermin. Bareng mudun ten Masjidil Haram, lungguh jejer wong Arab-Arab wis gak ganteng blas. Nggih Pak, wong Arab-Arab ganteng-ganteng. Gede dukur gagah mancung-mancung. Tibake irungku kok pesek lho. Mergo apa? Mergo tanggane. Ibu-ibu nggih ngoten, mestine ya wis ayu-ayu. Tapi mergo lungguh jejer karo wong sing luwih ayu, mangkane perasaan aku kok gak ayu ngene. Dadi mungkin sampeyan Bu, nek lungguh dijejeri wong ayu nang cepet nyingkri yo sampeyan. Lungguh kalah pasaran. Salah satu ikhtiar itu. Dadi mergo tanggane. Maka sifat rakus, tamak, kurang gerangsang ini sifat yang dimurkai oleh Allah. Mergo Gusti Allah niku para rawuh, sifat niku zat sing maha adil. Lah mboten wonten tiyang niku sing sempurna, mboten wonten sak lintune Kanjeng Nabi. Nek Kanjeng Nabi niku insan kamil, sembarangane sempurna. Kula jenengan mboten para rawuh. Iso iki ora iso iku. Iso iku kadang-kadang ora iso iki. No. Dadi pancen sifate manusa niki mboten enten sing sempurna. Mangkane kula panjenengan segera tawajuh, kembalikan kepada Allah. Apa yang keluar dari mulut kita ketika kita tawajuh kepada Allah? Alhamdulillah. No. Kembalinya itu alhamdulillah. Saya ini berikhtiar. Suara saya sudah alhamdulillah agak sedikit bisa berikhtiar dari dokter ke dokter, dari sudah macam-macam. Dokter saya ini spesialis THT itu memberi nasihat terus, motivasi kepada saya. Ustadz, mari masih bersyukur sampean. Saya ini seorang dokter THT. Pernah mengalami seperti Ustadz ini hampir 1 tahun katanya. Hampir 1 tahun. Tapi alhamdulillah saya bisa sembuh. Rasanya hati ini terus semangat gitu Pak. Lagi kok nek terus gini terus piye iki. Wis ora iso ngimami, ora iso maca Quran, ora iso. Jadi sholat gak nikmat. Biasanya di pondok di rumah itu saya ngimami sholat agak panjang-panjang. Gak iso ngimami Pak. Biasanya itu mriki nggih kula ngimami kan betul. Tapi gak iso ngimami. Biasanya mimpin maca sholawat. Nah, terus enten malih wingi panggih rencang niku. Cerita guru kula niku enten Kiai Ihsan Dahlan. Terus ngendikan Kiai kula niku Ustaz riyen niku ngantos setahun mboten saged medal suwantem. Saya termotivasi, alhamdulillah, ternyata saya masih bisa bersuara. Nah, makanya ya wis sak iso-isone, sak muni-munine wayahe pengajian wis ngaji ya. Muga-muga dadi keterangan sing manfaat. Muga-muga dadi ilmu sing manfaat. Muga-muga mangke panjenengan sedaya dadi saksi napa ingkang kula aturaken niki sedaya perkawis kesaenan. Lho nek sampeyan sing nyakseni Pak mangke teng akhirat niku mungkin kula duwe bala Pak. Lho, nggih saestu. Jadi bersyukur betapapun kekurangan demi kekurangan kita kembalikan kepada Allah. Alhamdulillah. Maknanya para rawuh, sekalipun kita dalam keterbatasan berbagai macam, yang penting apa yang menjadi perintah Allah kita tunaikan, apa yang menjadi larangan Allah kita tinggalkan. Ini adalah satu kesuksesan besar. Satu kesuksesan besar. Berapa waktu yang lalu saya melihat ada orang ngesot-ngesot berjalan ke masjid di Surabaya itu. Ada yang jalannya ngesot, ada yang pakai egrang, kakinya cuma satu.
sholatin nang masjid istiqomah jamaah. Masya Allah. Saya yang masih sehat, cuma suara saja. Kok saya malas ke masjid? Ini alasan apa saya ini? Gak ada alasan lagi. Coba lihat yang kakinya pincang berangkat ke masjid. Yang jalannya ngesot berangkat ke masjid. Nopo malih niki sekedap malih Ramadan. Jajan. Keluhan apa yang akan kita keluarkan dari dalam diri kita? Gak ada alasan. Saya orang susah Ustadz, ekonomi lemah, begini, begitu. Apakah hanya kamu yang ekonominya lemah? Tidak. Orang malas beriman, bertakwa, beribadah. Ini bukan karena faktor situasi kondisi, tidak. Karena faktor iman. Dulu saya punya kenalan di Jakarta itu. Namanya Dr. Nur. Saya seringkali ke tempat beliau. Beliau ini seorang dokter spesialis jantung, ilmu faal. Dia punya lahan di Jakarta Utara itu. Rumah sakit paru-paru itu dulu punya beliau. Nah, punya lahan diwakafkan untuk masjid, untuk pondok pesantren. Beliau sudah pensiun, sudah tua renta. Dari rumah ke masjid. Di masjidnya itu ada sholat tarawih 2, Pak. Yang di bawah ini untuk orang umum 1 juz. Yang di atas untuk orang-orang khusus 2 juz. Tarawih itu. Saya mengira paling ini orang tua ini sholatnya di bawah itu paling. Nah, ternyata beliau naik ke atas. Kuasa Allah saya cuma manggut-manggut. Ini orang sudah tua renta, jalannya pun tertati-tati. Sholat tarawih ikut yang di atas 2 juz. Bukan hanya main kul-kulan, Pak. Mainnya juz-juzan. Ini kulo sampeyan lah. Tarawih main kul-kulan. Mane-mane kulhu, mane-mane kulhu. Temriki ngoten ta, Pak ya? Lah iki sampai kapan iki maine kul-kulan terus? Ayo ditingkatno, Pak. Jadi golek imam tarawih sing hafid Quran. Salat iki tumaknina bener-bener, Pak, ngrungokno wacan Quran imam. Ya ora ketang upamane kok gak sampai 1 juz ya. Maine aja kul-kulan terus. Di sini-sini dapur ae. Lah iya mulai ya mono ya mini kok gak ono perubahan. Nggih. Kadang-kadang enten niku salat tarawih 20 rakaat 7 menit tembus. Nang ndi iku viral iku. Lah iya. Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar. Kok 7 menit selesai 20 rakaat iki nek maca surat Fatihah yo piye? Rukuk sujud piye kok gak pakai tumakni? Iku makmume, Pak. Nek sik nom-noman ora apa-apa. Lah nek makmume wis tuwek-tuwek, Pak, sakno, Pak. Allahu Akbar, samiallahu liman hamidah, Allahu Akbar. Assalamualaikum. Nek makmume wong tuwek-tuwek sakno. Allahu Akbar, ngisor ngentut dhuwur, watuk ngisor ngentut dhuwur, watuk. Di sini watuk ngentut iku nek modelmu. Cok sholat tarawih kok modelmu. Lho nggih Pak saestu niki kudu dimulai sakniki wulan Rejeb ngeten iki. Sing tumaknina nek sembahyang. Lah iya. Sholat tarawih niku kan cuma setahun pisan. Duduk setahun pisan Pak, sak umur kula sampean nggih sepisan. Dadi bismillah tumaknina, ngoten nggih. Jadi biasane niku malah anak kula niku mondok ten Temboro niku. Ten pondok Temboro niku salat tarawih niku macam-macam. Nek sampean mboten percaya sampean melok salat tarawih ten mriku. Sampean buktekno saestu niku. Enten grupe niku kata. Nek tiyang kampung-kampung masjid niku kabeh sak juz. Enten santri niku dibagi-bagi grupe.
enten sing tingkatane 2 juz, 3 juz, 5 juz, enten sing 10 juz, enten sing 15 juz. Niki mboten cuma omong kosong, pancen kenyataan. Enten sing terawih mulai mari isya jam 3 bengi kait mari. Lho niku enten Pak. Tapi pasukan khusus niku. Kula mawon angkat tangan. Mboten tau melok. Nek sak jus 2 jus biasa lah. Nah, temriki nggih ngoten. Bismillah. Nek urusan akhirat, ati niku rasane kudu kurang ngoten. Ono wong apik, aku kok cuma ngene. Padha mangan segone, mosok aku ora iso. Lho ngoten, Pak. Ono wong salat jamaah, aku kok ora jamaah. Lho, sifate kurang. Ono wong salat jamaah, aku salat jamaah, tapi iki salat dalune istiqomah, mosok aku ora iso. Iki wong sedekah. Aku ya wis sedekah, tapi sedekahe geden-gedenan, mosok aku ora iso. Lho. Nek urusan akhirat berlomba-lomba, kurang. Tapi nek urusan donya sifate qanaah. Ojo diwali. Nah, timbangane iku, aku kan sholat jamaah. Iku gak tahu sholat jamaah. Lah sing sholat nang omah gak tahu jamaah yo ngono. Sik lumayan aku, iku sholate arang-arang wong iku. Aku wis jangkep limo. Lho, wong sing sholate arang-arang nggih ngoten, Pak. Sik lumayan aku arang-arang. Lah iku gak tahu sembahyang. Lu sing gak tau sembahyang nggih ngoten, sik lumayan aku sembahyang. Iku blas. Ditakoni kapan pun sembahyang? Lah riyo wingi. Lho. Salat riyo ae dihitung. Iki akibate. Mangkane nek urusan akhirat rasane ati kudu kurang terus. Tapi nek urusan donya cukup qanaah. Amin Allahumma amin ya rabbal al-Fatihah. Ar-Rahman Ar-Rahim.